RI, Menteri Hukum Republik Indonesia, Saudara Dr. Supratman Adi Agnes, SH.MH. Selamat datang Pak Menteri. Selamat datang di Indonesia. Anggota Komisi 6 ini. Selamat datang kembali di Komisi 6. Yang terhormat Wakil Menteri Sekretaris Negara, Saudara Bambang Eko Suharyanto. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widianti. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dora Purwadi Arianto. Dan Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan sudah sarapan semuanya. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 6 DPR RI pada saat ini, rapat kerja Komisi 6 DPR RI telah dihadiri dan ditandatangani oleh 14 anggota, saya pikir lebih ini ya, dari 7 fraksi, mungkin lengkap kalau saya lihat sih lengkap dari 8 fraksi. Dengan demikian, quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib telah terpenuhi dan sebagaimana amanat pasal 276 ayat 1 perlu kita sepakati terlebih dahulu rapat kita kali ini dibuka untuk umum. Setuju? Setuju. Rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Menteri Hukum dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara pada hari ini dilaksanakan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, laporan panja ke Raker atas hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 3, pembacaan naskah rancangan undang-undang. 4, pendapat akhir mini fraksi. 5, pendapat akhir mini pemerintah. 6, penandatanganan naskah rancangan undang-undang. Dan yang 7, pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat 2. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, sebelum kita mempersilahkan Ketua Panja untuk melaporkan laporan Panja, dapat kami sampaikan kronologis pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN sebagai berikut. Pertama, Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan menugaskan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut bersama dengan DPR. 2, rapat konsultasi pengganti rapat BANUS tanggal 22 September 2025 telah menegaskan Komisi 6 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bersama-sama dengan pemerintah. 3, menindaklanjuti penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI, rapat internal Komisi 6 DPR RI tanggal 23 September 2003 memutuskan untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4, pada tanggal 23 September 2025, Komisi 6 DPR RI telah melaksanakan raker dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat pertama pembahasan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN. 5. Komisi 6 DPR RI juga telah melaksanakan rapat
dengar pendapat umum dengan pakar akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN, yaitu dengan pertama Dr. Parulian Paidi Aritonang SHLM Fakultas Hukum UI, kemudian Dr. Oce Madril SHMA Fakultas Hukum UGM. 3. Profesor Dr. Teddy Sudrajat SHMA Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Lalu kemudian Dr. Radian Syam Fakultas Hukum STIH IBLAM. Dr. Jimmy Usfunan Fakultas Hukum Udayana. Profesor Dr. Rofi Wahanisa SHMA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Profesor Dr. Mailinda Eka Yuniza SHLM Fakultas Hukum UGM, Profesor Dr. I Gede Widiana Suwarda SHM Hum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Profesor Rudi Lukman SHMA PhD Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya, Komisi 6 juga telah melaksanakan rapat kerja dan rapat timus dan tim SIN. Baiklah, kita masuk kepada agenda laporan panja terkait hasil pembahasan materi undang-undang rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Raker Komisi 6 DPR RI pada tanggal 23 September 2025. Kami persilakan kepada Ketua Panja, Bapak Andre Rusyade, untuk menyampaikan laporannya. Saya persilakan. Terima kasih Bu Ketua Komisi, Bu Anggia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati pimpinan dan anggota Panja Komisi 6 DPR RI, lalu yang kami hormati Bapak Menteri Hukum, Bapak Wamensesnek, Ibu Menpan RB, Bapak Wamenpan RB, dan seluruh jajaran, serta para hadirin yang kami hormati. Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan rahmatnya kita dapat bertemu pada rapat kerja pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku Ketua Panitia Kerja Panja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyampaikan bahwa sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025, tim Panja telah melaksanakan serangkaian rapat dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, mulai dari rapat dengar pendapat umum dengan para pakar, akademisi, pembahasan daftar inventaris masalah. Ini salah tulisan nih. Investasi malah biasanya salah tulis deh. Dim, rapat perumusan serta sinkronisasi yang dilakukan melalui tim perumusan dan tim sinkronisasi. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam rancangan undang-undang ini.
Jadi ada 84 pasal yang kita rubah dalam RUU ini. Seluruh materi pengaturan dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah dilakukan sinkronisasi oleh tim sinkronisasi, termasuk menyempurnakan struktur batang tubuh serta melengkapi penjelasan yang diperlukan. Selanjutnya, kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut. Ini yang perlu dicatat oleh teman-teman media. Yang pertama, pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Ya. Kedua, jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN. Yang selanjutnya disebut BPBUMN. Yang kedua, menambah kewenangan peran BPBUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. Ketiga, pengaturan dividen saham seri A Dwiwarna dikelola langsung oleh BPBUMN atas persetujuan Presiden. 4. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewas atau Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU strip 23 Romawi garing 2025. 5. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. 7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 8. Mengatur pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BPBUMN. 9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BPBUMN. 11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya. Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian laporan hasil panja RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 pada raker ini agar dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada forum paripurna yang akan datang. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kementerian Pan-RB Republik Indonesia, serta tim pendukung dari DPR RI meliputi Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Komisi 6 DPR RI, dan tenaga ahli. Semoga RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang kita susun ini dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan BUMN di Indonesia agar lebih mampu meningkatkan kinerjanya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta, 26 September 2025, Ketua Panja RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Andre Rosiade, nomor anggota A74. Terima kasih Bu Ketua. Dapil Sumatera Barat. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mendengarkan laporan panja, apakah laporan panja terkait hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Dengan telah disetujuinya laporan panja pada rapat kerja kita pada hari ini, maka selesailah tugas panja dalam membahas materi rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Bapak Ibu